Mari sama-sama kita melafazkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa juga marilah sama-sama kita hadiahkan salawat dan salam kepada baginda junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun yang sama-sama kami hormati Al-Ustaz Haji Muhammad Yunus Lubis LCMA yang telah hadir bersama kita pada malam hari ini. Terima kasih Ustaz sudah hadir. Dan yang sama-sama kami hormati juga bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada malam hari yang berbahagia ini. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan ceramah dari Al-Ustaz Haji Muhammad Yunus Lubis LCMA. Sekarang kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Summa alhamdulillah. An'amana wa hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ayahanda, ibunda atau nenek dan terkhusus imam muazzin di musalla kita yang tercinta ini, Musalla Babul Jannah, ya. Semoga pintu-pintu surga itu terbuka untuk kita insyaallah. Amin. Dan untuk itu mari kita perbaharui, kita kuatkan pondasi niat kita bahwa kalau tak salah malam nisfu Sya'ban ini. Betul. Malam 15 Sya'ban. Dan takdir Allah, qadarullah, saya dapat WA dan dihubungi untuk membersamai pengajian kita di malam ini, dan tak terasa berarti setengah bulan lagi kita akan datang bulan Ramadan. Maka kemarin itu di komunikasi saya bilang temanya bagaimana kiat atau tips supaya kita bisa sukses menyambut bulan Ramadan. Baik, saudaraku saudariku yang dimuliakan Allah, mari kita hadirkan kebersamaan di komplek Diamond Residence ini, dan begitu juga tamu-tamu kita dari Villa Bunga atau dari yang lainnya. King Fahd di samping ya, sebelah kanan ya. Iya. Ala kulli hal, kita hadirkan bahwa kita ini majelis ilmu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian ini juga bagian dari memakmurkan rumah Allah. Jadi fungsi masjid itu tidak hanya sholat, banyak sekali. Di zaman Nabi itu bahkan untuk mengatur strategi ekonomi, perang, mengatur, termasuk mengutus utusan, yaitu para duat yang diutus ke berbagai penjuru belahan provinsi dunia, bagaimana mereka mendakwahkan Islam, terutama Ardus Syam, ya, Biladus Syam ketika itu. Dan kita di malam ini insyaallah kita coba mengupas tuntas dengan waktu yang ada, apa kira-kira yang harus kita siapkan untuk meraih
Terutama kalau ayat yang kita baca tadi, la'allakum tattaqun. Kata Allah, agar kamu, supaya, semoga, mudah-mudahan meraih yang namanya predikat takwa. Baik, ikhwafillah rahimakumullah. Untuk itu mari kita meneladani, mengidolakan, mencintai Rasulullah, bahwa perintah puasa yang sebulan ini juga adalah kepada Rasul. Dan ini harus betul-betul kita selami, kita jalani, dan juga perlu kita jaga, kita rawat, sehingga amal saleh, perintah rukun Islam, di mana rukun Islam ini tidak hanya menghabiskan harta, tapi juga menguras tenaga. Bahkan dia termasuk ibadah yang kata ulama ajallul ibadat wa a'zamul qurbat, termasuk ibadah-ibadah yang terdepan. Kedua, termasuk a'zamul qurbat, dia sangat termasuk ibadah yang sangat mudah mendekatkan diri kepada Allah. Karena bicara puasa ini adalah segalanya terlibat. Semuanya terlibat. Di antaranya adalah baik itu pikiran, fisik kita, yaitu terutama tenggorokan sama perut kita. Tapi tidak hanya itu. Maka kata ulama, termasuk Imam Ghazali, ada 3 tingkatan orang yang puasa. Pertama, puasa awam, puasa orang umum. Orang puasa umum ini cuma taunya tak makan, tak minum, sama tidak melampiaskan syahwat. Mulai dari habis subuh, ditandai azan subuh sampai datangnya maghrib, tenggelamnya matahari. Itu waktu berbuka. Yang kedua ada khususul khusus. Ada kata ulama yang kedua al khusus. Ini mereka yang puasanya matanya, telinganya, tangannya, kakinya, itu mereka juga ikut puasa. Tapi ada yang ketiga khususul khusus, pikirannya, hatinya, bahkan segalanya tunduk patuh. Dia jaga amal ibadahnya tentu karena Allah, sehingga bernilai, bergetar jiwanya, dan menghasilkan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan. Maka dari hal ini kita juga dapatkan, sebelum kita masuk ke materi ini, ayah bunda yang dirahmati Allah, Bapak Ibu, kata ulama ada 3 jenis manusia muslim ini ketika masuk ke bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang terbebani, orang yang memang benci sekali datangnya Ramadan. Dia pula yang gelisah, seolah menghambat, menyiksanya. Nah, ini kan manusia-manusia yang berhati iblis. Baik, jangan sampai ada ya di keluarga kita, di pribadi-pribadi yang kita dekat kenal, bahwa ada orang yang memang tidak suka datangnya. Ini perlu dipertanyakan keislaman. Yang kedua adalah ada orang yang memang biasa-biasa saja. Datang-datanglah. Puasa. Ya awaklah biasa. Ini tak boleh juga. Karena bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri, Ramadan ini sesuatu yang spesial.
kita hambanya menganggapnya biasa, kan aneh. Aneh. Maka seberapa besar kecintaan, ketaatan, pengagungan, bagaimana kita memuliakan, meninggikan, menghadirkan bahwa Ramadan itu betul-betul perintah, rukun, lalu menjadi kebutuhan kepada seorang. Nah, coba ingat-ingat bagaimana kita menunggu masa akad atau pesta nikah, sesuatu yang dinanti-nanti. Orang sekarang mau berangkat haji, ya kan? Itu kalau nunggu panggilan itu berdebar-debar. Antara apa? Antara panggilan malaikat sama panggilan Kementerian Agama. Karena lamanya menunggu. Iya kan? Jangan-jangan tak sampai 35 tahun, 25 tahun, ya. Umurnya 80. Sementara umurnya sekian. Tapi dia sangat berdoa sekali. Di lobi bisa nggak dimajukan? Di lobi lagi bisa nggak kira-kira anaknya menemani ibunya, karena waktu kemarin daftarnya sama, ayahnya tiba-tiba sudah meninggal. Maka ahli warisnya menggantikan. Itu luar biasa. Baik. Ada yang ketiga ini. Selain tadi orang yang tidak suka alias membenci perintah Allah, ada yang kedua biasa-biasa saja. Tapi ada yang ketiga, itulah yang Allah panggil di ayat surah Al-Baqarah ayat 183 ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman. Ulama tafsir mengatakan, orang yang beriman itu alladzina shadaqullaha wa rasulah. Orang yang membenarkan, orang yang mempercayai, yang tunduk patuh kepada apa yang Allah sampaikan. Percaya kepada Allah, percaya kepada perintah, dan juga percaya kepada apa yang Rasulullah sabdakan, dan itu semua di bawah perintah Allah. Apa perintahnya kepada orang beriman? Kalau saya membaca kajian-kajian ulama, bahwa ada tingkatan keimanan seseorang. Ada yang amanu, ada yang yu'minun, ada yang mu'minun. Amanu itu standar. Maka level kedua adalah yu'minun. Ada yang level ketiga mu'minun. Kalau saya pernah mendengar ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, beliau bilang kalau orang bangunnya pas azan itu amanu. Ya, standar. Tapi kalau orang munafik sholat subuh jam 7 itu, ya, payah bangunnya. Makanya kata Nabi paling asqalus salah alal munafikin itu subuh. Yang paling berat dilakukan orang-orang munafik itu sholat subuh. Maka orang yang yu'minun itu bangunnya mungkin itu sebelum iqamah masih dapat sholat sunnah fajar. Tapi orang-orang yang al-mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un itu bisa jadi bangunnya jam 4, jam 3, tahajud dia dulu. Masya Allah, kena khusyuk salat. Baik, ini kita lanjut. Maka di kajian ini ada beberapa tips supaya kita sukses menjalani Ramadan.
Pertama adalah kita harus tahu dalam hidup ini apa keutamaan perintah Allah puasa. Apa rahasia Allah di bulan Ramadan? Dan kenapa itu menjadi rukun Islam? Maka dalam kitab yang kecil, tipis ini disampaikan, jangankan keutamaannya, bulan Ramadan ini termasuk bulan yang memang paling banyak namanya sesuai dengan keutamaan. Ada orang menyebut ulama Syahrul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatin. Karena Al-Qadar itu terjadi di bulan 10 hari terakhir bulan, dan itu di malam-malam ganjil. Baik. Yang kedua ada yang menyebut Syahrul Maghrib Firah, bulan ampunan. Karena kata Rasulullah, bulan Ramadan itu man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman dan mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Ampunan. Bahkan kata ulama, bulan Ramadan itu termasuk Al-Jud, Ajwan. Bulan disebut Syahrus Sadaqah, Syahrus Zakah, Syahrul Infaq. Ya, bulan di mana kata Nabi, aku paling dermawan. Wa kana Rasul ajwadun nas. Tapi kata Rasul, bertambah kedermawananku di bulan Ramadan. Makanya banyak ulama itu menghitung zakat mereka itu di bulan Ramadan, mengeluarkan zakatnya di bulan Ramadan, mengambil barakahnya Ramadan. Makanya akhul Islam rahimakumullah, Ramadan itu juga disebut sama bulan dibukanya pintu surga, ditutupnya pintu neraka. Maka sebagian juga ulama mengatakan dalam hadis-hadis Rasul, Ramadan itu syafaat, syahrus syafaat. Dalam satu hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Quran yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah. Nanti akan datang si puasa ini menghadap Allah, dan dia mengatakan, ya Rabb, aku halangi si fulan untuk tidak beri dia syafaat karena aku. Maka diberi syafaat. Bahkan Ramadan itu juga kata ulama dalam hadis Rasulullah SAW adalah bau mulut seseorang lebih wangi dari harum kasturi. La khulufu fammi shaim atyab indallahi birrihil misk. Bahkan syahrul doa, bulan Ramadan itu bulan doa. Sampai kata Rasulullah SAW, salasun da'watul la tu'ad. 3 jenis doa dari seseorang yang tidak akan ditolak doanya. Salah satunya adalah doa orang yang terzalimi dan doa orang yang puasa sampai datang waktu berbuka, hatta yuftir. Jadi baik. Inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Yuqalu lahu yawmal qiyamati aina as-saimun. Ada satu pintu syurga yang diberi nama oleh Allah, pintu syurga itu ar-rayyan. Yang mana pintu ini yadkhulu minhu as-saimun, yang hanya khusus dimasuki oleh orang yang puasa. Dan pintu ini memanggil-manggil, mana orang-orang yang puasa? Masuklah dari pintu ini. InsyaAllah. Banyak lagi yang lain.
Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullu amali ibni Adam lahu illa as-siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih." Semua amalan anak Adam baginya pahalanya kecuali Ramadan, itu untukku, kata Allah, dan Allah sendiri yang mengganjari pahalanya. Ini kalau diterangkan sangat bagus sekali, sehingga menguatkan pondasi ibadah puasa kita ini menjadi lebih kokoh dan yakin. Kenapa? Allah Maha tahu manusia ini butuh motivasi. Contoh, kenapa Anda makan nih? Kalau nggak makan lapar. Kenapa Anda punya mobil? Kalau nanti panas tidak kepanasan, hujan tidak kebasahan. Ya, kuyup dia. Tahu dia apa keutamaan. Kenapa punya rumah? Biar bisa tidur istirahat, berkeluarga. Sekarang kita ditanya, kenapa Anda puasa? Lalu Allah sampaikan melalui hadis Rasul, ampunan, pintu surga, syafaat, doa, semua Allah kasih. Bahkan bau mulut. Bahkan sampai kata Rasul, tasaharu fa inna fi sahuri barakah. Bersahurlah karena sahur itu berkah. Kurang apa lagi? Terus kita jadi masih biasa-biasa saja. Itu aneh. Allah sudah ngegas, ya kan? Allah ngegas di keutamaannya, Anda masih biasa-biasa. Coba tengok Pekanbaru yang ramai masih Ramayana. Suasana Ramadan itu belum terbangun, belum nampak, belum kelihatan. Orang masih sibuk dunia, orang masih hulu lalangnya tidak jelas. Bayangkan seandainya ada yang memekik dari langit mengumumkan, hei umat Islam, sadarlah, sadarlah, kita sebentar lagi puasa. Mungkin bingung. Padahal itu seolah-olah diingatkan. Maka bayangkan, kata ulama, andaikan ayat ini pertama kali Anda dengar, seolah-olah wahyu yang datang gitu ya. Kan turunnya wahyu itu. Ya ayyuhalladzina amanu. Gemetar. Harusnya. Ini dadaan sate. Paling nanti yang sibuk, yang menggaleh-menggaleh. Tibalah datang di pojok, jual salalawak, jual es cendol, jual kurma, jual ini. Itu semangat. Tapi yang berani memaknai kehadiran perintah Allah ini dalam kehidupan, yang dia menjadi promotor, evaluasi diri, yang bahkan kata ulama, Ramadan itu menunjukkan originalitas diri seseorang. Nampak di situ bagaimana dia di Ramadan dan bagaimana dia di luar Ramadan. Nampak ketika dia berpuasa. Memang kalau marah itu tidak ada. Ramadan pun selesai sama dia, tidak ada bedanya. Kenampak di situ originalitas seseorang. Baik, ini yang pertama. Yang kedua adalah apa kiat supaya kita sukses di Ramadan? Latihan. Latihan apa? Puasa. Maka kata Rasulullah SAW, apa dalam satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan riwayat Aisyah dan riwayat yang lain, hada syahrun yaghfulun nas. Sya'ban ini bulan manusia banyak lalai, bulan balas dendam, bulan manusia pingin disinilah semuanya ditumpah ruahkan, bebas, karena besok nanti tersiksa. Itu manusia. Maka kata Nabi, posisi dia, kata Rasulullah, baina Rajab wa Ramadan. Antara Rajab dan Ramadan itulah Sya'ban, bulan banyak manusia lalai, kata Rasulullah. Dan bulan, padahal bulan Sya'ban itulah turfa' fihil a'mal, diangkatnya amalan-amalan.
Maka kata Rasul, fa uhibbu ayyurfa amali wa ana sha'im. Aku senang, aku sangat bahagia, cinta sekali dengan Sya'ban ini. Kenapa? Karena aku senang puasa ketika itu diangkatnya amal-amal. Maka aku senang sekali ketika dilaporkan diangkatnya amalanku, aku sedang berpuasa. Kan repot ketika dilaporkan orang lagi maksiat. Tapi Nabi tidak. Aku senang ketika amalku dilaporkan. Senin itu yauma wulidtu. Ya, betul ya? Hari Senin itu hari lahir. Maka puasa Senin. Hari Kamis puasa apa tuh? Ya itu tadi, dilaporkannya amal hari Kamis. Itulah sejarah puasa Senin Kamis. Baca hadis. Turfa fihi al-a'mal. Untuk apa puasa sunnah ini? Setidaknya ibu, ini mohon ya, saya sampaikan ke grup kaum hawa, ya, kaum yang terkuat di muka bumi Allah ini. Karena pasalnya cuma satu, ya kan? Apapun kejadian, siapapun yang salah, yang benar siapa? Mak-mak, ya kan? Tolong ingatkan istrimu, wahai Pak, Bu. Ya, ini tolong ingatkan anakmu, anak-anak gadismu yang mereka masih punya hutang puasa. Untuk apa? Qadha. Jangan sampai kredit rumah on time bayar. Bayar kredit mobil, bayar COD, bayar. Kredit Ramadan enggak dibayar-bayar. Nah, ini mumpung masih ada berapa hari lagi? Setengah bulan lagi. Jadi malam ini bangunkan. Kau berapa lagi nak? 7 katanya. Ada kawan saya jumpai nanya, Ustadz saya selama Covid nggak puasa, kena waktu itu saya kena Covid katanya. Dimasukkanlah dia di karantina, yang di Mumbai, ada yang di daerah mana itu, dikasihlah susu beruang. Selama itu dia nggak puasa, belum dikodoknya. Ini apanya? Ini diingatkan. Enggak apanya? Ya, Jaraknya. jangan sampai masuk ke bulan Ramadan hutang masih berserak. Tapi tidak hanya hutang puasa, hutang duit pun bayar juga. Ya, nggak enak nanti masuk tarawih, Assalamualaikum mabuk. Tiba-tiba duduk di samping kita, kau hutang kau tak kau bayar. Puasa tarawih lari-lari nak. Kenapa lah kawan ini tidak pernah sholat di mushola? Rupanya takut berjumpa sama bapak itu, diutangnya banyak. Maka kata ulama, untuk kiat sukses di Ramadan itu tadi, salah satunya lunasi hutang puasa, qadha. Juga ini berkaitan dengan fidyah. Ustaz atau kami sudah bed rest, tidak bisa ngapa-ngapa. Ustaz, ada mertua saya kanker, lumpuh dan harus minum obat, tidak bisa dia puasa. Jadi apa hukumnya? Fidyah. Pertanyaannya, sudah dibayar belum? Bayar fidyah. Ini mau masuk Ramadan, hutang-hutang itu harus lunas. Baik. Kemudian selanjutnya adalah mohon untuk kita pelajari, baca-baca hal-hal yang berkaitan dengan fikih puasa. Kapan puasa itu wajib? Kapan pula puasa itu haram? Kapan pula puasa itu jatuhnya makruh, mubah?
Maksudnya apa? Ada kadang kejadian-kejadian yang kita harus tahu hukumnya. Tahu kita tujuannya untuk menghilangkan keraguan-keraguan yang ada pada diri kita. Bahkan jangan sampai mendatangkan mudarat kepada kehidupan kita semasa Ramadan. Atau justru karena kebodohan kita, hilangnya pahala puasa, bahkan batal puasanya. Contoh, misalkan nenek kita mato bongkak, sakit misal, bangun tidur sakit di muka, sakit di kedip, sakit. Pergi dia ke apotik keluarga di Mukoi, belinya obat tetes, diteteskannya, batal nggak puasa? Enggak lah. Kan penting, itu penting. Rupanya anaknya menghidupkan alarm. Alarmnya azan. Dihidupkannya jam 6. Orang dia mungkin kalau istilah konten-konten sekarang kan pingin viral ya kan. Azan dia orang lagi tidur, Allahu Akbar. Kau lah siap-siap membuka kan, video kan, viral. Ini ndak, subuh di setel alarm azan ini jam 6. Semua rumah itu tak terbangun pas azan, si pulang manaskan, masak, makan. Orang udah pulang dari masjid. Pas ditengok jamaah jam 7, jam setengah 7 dia kan. Apa ceritanya? Apa hukum? Nah, banyak sekali Ustaz, anak saya ini tiba-tiba drop, dilarikan ke rumah sakit, diimpus. Tapi dia pingin puasanya. Ustaz, saya dari rumah naik Alfa sampai ke Sultan Syarif Kasim, sampai ke ruangan AC, sampai disuruh pesawat kita akan masukin mana tiket sekarang, masuk pintu masuk sampai Jakarta, masuk Alfa, sampai ke rumah. Boleh nggak kita tidak batal? Apakah gugur puasa kita karena musafir? Boleh nggak kita kalau memilih tetap puasa? Iya kan? Jadi hal-hal seperti ini harus kita baca. Banyak lagi masalah, apalagi di rumah sakit. Ustaz, apa hukum orang yang puasa seharian menonton India? Film-film Cina, perut nampak, paha nampak, ketiak nampak. Tiba-tiba entah keluar cairan, keluar apa dan sebagainya. Tahu? Muncul nafsu syahwat, menggelora di jiwanya, terbayang. Gimana? Ustaz, kami suami istri habis tarawih makan sup buntut. Pas sahur sup tunjang. Habis itu tidur balik, pergi olahraga ke tempat tidur. Karena kecapean, habis itu tertidur dalam keadaan junub. Bangunnya jam 6 lewat subuh. Batal nggak puasa? Jawab lah. Banyak masalah. Misal ini, ibu makan dendeng, ngap, udah gosok gigi, Pas begitu azan, pergilah ke masjid, salat, Allahu Akbar. Pas salat itu, keluarlah tai gigi daging tadi, terisap sama ngap. Apa hukumnya? Terangkan banyak sekali. Ya. Contoh yang lain.
Makan dok. Habis sholat subuh, gosok gigi pakai odol. Odolnya rasa durian. Ada yang rasa mints, ada pedar-pedar gitu kan. Gimana kalau termasuk? Hah? Mana itu? Jadi ini semua kalau mau diterangkan tak selesai. Tapi intinya perhatikan. Ini berkaitan dengan sesuatu yang memang penting dalam menjalani puasa. Pertama, bicara makan, maka sesuatu yang dimasukkan bukan melalui jalur yang normal. Tujuannya adalah pengobatan dan untuk menghilangkan yang bersifat emergensi. Itu dibolehkan dan tidak membatalkan puasa. Tiba-tiba masuklah hewan entah apa ke telinga gitu. Tiba dibawa baring tak bisa, dibawa tegak tak bisa. Penting mendengung dia. Di dalam tu macam mengkorek-korek dia buat rumah di dalam. Ya Allah, dikasih ini belum, dikasih itu belum. Kira-kira memasukkan obat itu ke telinga batal nggak? Tidak. Pertama, bukan jalur yang normal. Yang kedua, memang untuk menghilangkan bahaya. Cuman menghilangkan bahaya itu ada kadarnya, tuqaddar biqadariha. Contoh, infus tadi kalau memang betul-betul untuk pengobatan, meringankan apa namanya nih, sakit, meradang apa, nggak apa-apa, nggak batal. Tapi kalau infus untuk menambah kekuatan, makan vitamin itu batal. Nutrisi. Nah, ini perlu. Atau beginilah contoh. Ini hari pertama puasa, ya kan? Tiba-tiba, ya qadarullah, pergi dia ke dapur, makan dia, minum dia. Habis itu dia bilang, puasa katanya. Rezeki. Rezeki. Kalau sering ya, ini maka kata Nabi, rufi al-qalam an salas, diangkat pena, artinya tidak tercatat orang yang lupa sampai ingat. Ya, makanya kalau begitu dia bangunnya jam 7, lupa sholat, maka ketika ingat itulah dia sholat. Adapun yang tadi dalam keadaan janabah tadi, ya, atau misalkan ini ibu-ibu, ini mohon perhatian, Bu, ibu datang menstruasi haid, sudah keringnya, berhentinya masa menstruasi itu sebelum subuh, tapi tak sempat mandi, azan. Sama seperti tadi, dia olahraganya sebelum subuh, ketiduran, bangunnya setelah subuh, belum mandi tapi masih kotor. Maka kata ulama, mandi saja, lanjutkan puasa, tapi jangan lanjutkan yang lain, bahaya. Atau contoh, seorang anak kita laki-laki atau perempuan mimpi basah Ramadan, tapi bangunnya yang tadi, dibangunnya jam setelah subuh. Nah, itu boleh, mandi, lanjutkan puasa. Ini penting.
tentang hukum-hukum puasa. Baik, selanjutnya adalah apa tips supaya kita sukses di Ramadan? Buatlah program. Baik itu program untuk sendiri, berkeluarga, muatannya untuk Musalla Babul Jannah, muatannya untuk RT RW. Buat program. Kami pingin Diamond Resident mengatasnamakan Babul Jannah akan mengadakan buka puasa seluruh komplek seperti kita lihat di Masjid Nabawi misalkan. Wah, masing-masing bawa rantang, bawa makanan, ya kan? Oh, mewah. Kelihatan syiar Islamnya, persaudaraannya. Nah, disitulah berbagi, di situ ada macam buatlah kultum tak apa, ya kan? Anak-anaknya pun merasakan betapa dahsyatnya nikmat Ramadan itu. Kan bagi anak-anak senang dia. Ada buat program ini. Ada buat program. Saya usah pingin buat program untuk anak saya biar nggak nonton aja kerjanya. Maka satu anak harus khatam 3 kali khatam. Berarti satu hari 3 juz. Mantap ini. Kami pingin tiap hari bersedekah 100.000. Silakan. Saya Ustaz kepingin tiap malam di musola ini mau sedekah air minum. Saya akan siapkan dispenser. Saya siapkan kopi, saya siapkan tehnya, gula. Silakan. Kalau ada ruangan bagus, saya ingin siapkan 3 kotak tiap tarawih sajwa. Air SMS, bilang silakan. Kalau memang saya pingin musolanya ada tadarus, saya pingin ngasih tahu berontak untuk anak-anak tadarus misalkan, silakan. Buat programnya, buat targetnya. Supaya apa? Supaya kita tahu bermanfaatnya waktu di Ramadan. Kalau tidak, biasa-biasa saja. Kenapa? Ayo kita buktikan. Pertanyaan pertama. Berapa jamkah umur kita di Ramadan? Jawabannya 24 kali 30 jam, 30 hari. 24 jam kali 30 hari, 720 jam. Itulah umur kita di Ramadan. Sekarang kita urai. Gimana cara mengurainya? Mudah saja. Apa kegiatan yang paling dasar di Ramadan? Tidur. Berapa jamkah kita tidur? Selesai tarawih jam berapa? 10? 11? 12? 1, 2, 3, 4. Jam berapa kita bangun? Biasa jam 4. Rata-rata jam 4. Berapa jam? 6 jam tidurnya. 6 kali 3 berapa? 180 jam sudah habis untuk tidur. Kalau habis subuh tidur lagi, habis zuhur tidur juga, habis asar tidur, maka kerjamu tidur saja. 180 jam itu hanya untuk tidur. Catat. Biar kita hitung nanti. 180 tambah makan, sahur sama berbuka berapa jam? Jam 5 udah nongkrong di Nurdin, tengok-tengok makanan. Misal udah nongkrong di Bare Solok, udah nongkrong pula di teko kopi.
Sudah refer apa? Pesan. Itu. Udah dipesan, mejanya udah tertulis. Datanglah keluarga ini duduk main handphone, main TikTok. Berapa jam main handphone? Oh tadi berapa jam makan? Anggap ajalah 1 jam itu udah 30 jam. Lebih rasanya nak. Makan itu ada 1 jam. Sahur sama berbuka. Anggaplah 1 jam 30. Tambah lagi di toilet. Berapa jam kita di toilet? Panas ini nampaknya. Beli ember besar ya kan? Siang tuh masuk. Anggaplah 1 jam tambah 30. Terus kerja. Berapa jam kerja? 8 jam. Sekarang Ustaz efisiensi, anggaran nggak ada. Ulang cepat. Anggaplah sama dengan tidur 6 jam, berarti tambah 180. Ini aja sudah 420 jam. Di atas kendaraan, pergi ke kantor, ngantar anak, beli bukaan, pergi kemana, berapa jam di atas kendaraan per hari? Anggaplah 1 jam tambah 30. Nah, main handphone, nengok TikTok, YouTube, Telegram, Instagram. Cibuk. Berapa jam sehari? Makin puasa makin sedikit atau makin banyak? Makin banyak. Orang tarawih di main handphone. Anggaplah 2 jam berarti sudah 60. Sudah 510 jam. Pertanyaannya, berapa jamkah memang khusus kita gunakan untuk ibadah di rumah? Jangan-jangan Anda lebih parah di Ramadan ketimbang di luar Ramadan. Kenapa? Kebanyakan seremonial. Seolah Anda yang paling lelah di Ramadan ini. Bawaannya lemah. Kenapa? Puasa. Tapi kalau dikasih handphone, jangan, ya. Saya pernah jumlahkan di angka 500 itu baru untuk aktivitas kita. Selama sebulan 500 jam. Berarti kalau 500 jam tinggal berapa jam lagi? Dari 720 tinggal 220 saja. Maka ini rahasianya begini, kalau menafsirkan ayat ini, membaca tafsirnya, kalau dihitung dengan matematika Allah ini dahsyat. Maka kata Allah, la'allakum tattaqun. Kenapa? Karena tidak ada kepastian. Sekalipun Anda masuk ke bulan Ramadan, maka tidak dipastikan Anda orang yang bertakwa. Allah tidak bilang, hai orang beriman, puasalah engkau sebelum kau juga belum puasa, karena engkau bukan orang yang pertama puasa. Terus kata Allah, agar supaya semoga mudah-mudahan kau bertakwa. Bukan pasti kau bertakwa. Allah tak bilang pasti. Tapi apa? Semoga mudah-mudahan agar. Buktinya ini. Ku kasih engkau 720 jam 30 hari. 500 jamnya masih kau bawa juga tidur. Main handphone kau. Di kamar mandi 1 jam kau. Mengota pula. Buat dosa pula. Apa yang takwa-takwa? Kusuruh engkau sahur supaya bisa sebelum sahurmu itu tahajud. Banyakkan istighfar. Kusuruh engkau sahur
Jangan habis makan tuh kau tidur, langsungkanlah kau ke musola, ke masjid supaya dapat kau subuh. Karena selama ini jangankan bangun jam 4 subuh, subuhnya pun kau tak bangun. Sengaja ku buat dalam hidupmu ini dalam setahun ada sebulan itu puasa supaya kau juga dekat kepadaku. Itu pun kau tak sadar juga. Cuma dalam maknanya itu. Artinya Allah sudah beri peluang dalam setahun itu ada sebulan supaya sarana sebulan itu kita bisa sadar, mendekat dan tahu makna hidup, supaya bermakna memanage waktu, memanage ibadah. Press, harus kau press hidupmu di Ramadan. Sikitkan tidurmu, banyakkan ibadah, banyakkan sedekah, karena ini bulannya. Ku kasih kau bonus, kata Allah. Sampai kata Nabi begini, kullu amali bani Adam al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 di'afin. Di luar Ramadan satu dikasih 10 lipat sampai 700 kali lipat. Tapi di Ramadan aku sendiri yang mengganjari pahala. Berarti apa? Gak tahu kita bilangannya. Karena semakin banyak berlipat-lipat, bisa jadi juta lipat. Itulah dahsyatnya Ramadan. Taib, selanjutnya adalah untuk mendukung suksesnya program ini, kiat selanjutnya adalah siapkanlah fulus, cuan, hepeng na mengatur negarawan, piti. Janganlah pula sudah di luar Ramadan makannya kepala ikan asin, berbuka pun kepala ikan teri juga. Jangan sampai. Buat yang spesial supaya berkesan di mulut anak-anak kita, supaya dia tahu syiar Ramadan ini memang disiapkan. Saya ada ketemu orang kaya, sering saya ngisi ceramah di daerah Sidomulyo, Masjid Arafah, Masjid Syuhada, Masjid Nurul Fajar, Masjid Amal gitu dah. Dia orang kaya. Kata jamaah itu ribuan hektar sawit. Terus saya tanya anaknya berapa? 1. Sudah. Dia sudah pernah merasakan kolam renang yang di Singapura yang di atas itu. Dia sudah pernah masuk ke kapal pesiar melewati 3-5 negara. Dia tiap tahun umrah itu tak terhitung. Dan dia menginapnya di mana? Darut Tauhid. Di mana? Yang Tower Zamzam. Pernah dia menginap di Ramadan, satu malamnya 12.500.000. Satu malam. Berapa hari bulan? Dia ceritakan, saya udah ke Hong Kong, saya udah ke Dubai, ke Burj Khalifah yang 800 meter itu, yang hampir sekilo itu panjangnya. Dan dia pernah makan mie kayak Indomie itu harganya 1,5 juta sepiring. Kita saja mendengarnya, saya bilang Bapak bersyukur. Saya juga bersyukur. Apa syukur Ustaz? Saya bisa mendengarkan cerita orang yang pernah. Walaupun saya tidak pernah. Ajak-ajaklah kami ini Pak juga. Semua diceritakannya. Sudah dalam hati saya Pak, orang begitu cuma satu alasan. Kenapa Bapak belanjakan uang itu? Saya orangnya hanya pingin tahu saja. Bahasa deh, pingin tahu saja. Oh rupanya kayak gini aja. Akhir-akhirnya begitu. Pernah naik kapal pesiar yang diombak itu, diletaklah air di atas gelas sampai pagi, setetes pun gak tumpah Ustaz.
Yang kedua dibilangnya apa? Ternyata Ustaz, sehebat apapun dunia ini tergantung orangnya katanya. Dimanapun kita, kalau tetap emas ya emas. Yang kita jaga tuh iman kita. Mantap pula. Belum tentu kita kuat ya kan? Di kapal-kapal besar orang telanjang-telanjang, ayo berjenggot kan? Itu dibilang dia. Jadi akal Islam itu semua kan harus apa? Ulus. Memang duit itu bukan segala-galanya, tapi tak ada duit. Nah, itu kan gitu ya. Jadi masalah juga, iya kan? Artinya apa? Mari kita manage. Kalau udah lepas untuk kita, coba berpikirlah apa kira-kira yang mau kita buat. Dan Bapak kalau bingung, saya sudah siapkan. Kalau nggak salah tiap pila bunga dulu sering juga undang anak-anak kami. Alhamdulillah ada didikan kami dari sejak 2013 itu anak-anak yatim, duafa, fakir miskin 100 orang. Saya buatkan sekolahnya, kita cari gurunya. Alhamdulillah sampai sekarang mereka belajar. Ada yang sudah hafal Quran, ada yang sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Jadi akhul Islam, atau Ustaz saya mau umrah di Ramadan, silakan. Banyak duitmu, ayo. Masya Allah. Ustaz, saya ingin di Ramadan itu, saya tengoklah di kampung saya tengok ayah mak saya di kampung sana, telekungnya udah kuning-kuning. Ayah saya itu baju kokonya udah rebe-rebe. Tidak pernah mereka merasakan makan kurma ajwa berbuka puasa. Silakan. Kirim paket. Ini dari anakmu tercinta di Pekanbaru dah sukses. Ayah, tolong terima, ini mukena untuk nenek, untuk emak, ini untuk ayah, ini untuk atuk, untuk nenek, untuk ini kakak-kakak kita di kampung. Ini juga ada kurma, berbukalah dengan kurma ini. Tapi jangan kalian lupa doakan kami di kota ini. Sekian, terima kasih. Salam rindu untuk ayah Pak. Begitu dia datang hari raya, sekampung menyambutnya. Dikirimnya kurma, dikirimnya duit. Abang tersayang, duitku kirim 5 juta, gantilah karpet musola yang dulu kita SD sholat di situ, tarawih di situ. Aku tak mau besok melihat karpet itu karpet yang dulu lagi. Aku pingin kita di musola di dekat rumah itu AC, buang semua kipas angin. Maksudnya ganti AC. Mantap. Begitu tarawih, Allahu Akbar, Masya Allah, anak-anaknya rame, senang. Kenapa? Ada dari kampung kita ini berhasil merantau keluar, dikirim AC itu ke sini. Buat apa saja buat. Nikmat sekali. Baik, terakhir kita mari berdoa, tips menjelang Ramadan ini. Kita tidak tahu, ya kan? Kening sudah berkerut, kaki sudah keriput, ya kan? Dan juga sudah macam kesemutan, kolesterol tak tertahan, darah tinggi udah tak stabil, ya kan? Asin udah jadi manis, manis sudah jadi payah. Tinggal menunggu apa? Pengumuman dari musola Babul Jannah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak sampai kau besok ke Ramadan. Siapapun itu tak ada yang bisa menghalangi. Tapi doa itu senjata. Ya Allah, berkahi kami bulan Syaban, sampaikan kami ke bulan. Begitu juga Ramadan berikutnya. Kenapa? Bonusnya banyak, pahalanya dahsyat. Maka rugilah orang yang tak mau berdoa dan doanya sampaikan kami. Tayyib, banyak mau disampaikan, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan semoga hindarilah hal-hal yang tidak bermanfaat di Ramadan. Ya seperti tadi, ini yang tahu dia karena ustaz tuh ceramah. Apa ceramah ustaz tuh? Tidur orang yang puasa itu ibadah.
Ini Ustaz ni payah begini. Ya, akhirnya itu yang lengket pula kotaknya dari banyak ceramah tu. Hah? Kata Ustaz tu tidur kita ini mana mau tidur aja. Jangan-jangan tak bangun-bangun payah. Kan ayahnya kaya, maknya kaya, pergilah ke delima, pergilah ke pasar kaget, boleh semuanya, nampaklah jus beli, salalawak 50, lotek 4 bungkus, ayam bakar, ikan bakar, dendeng apa-apa, TS, teh jeruk apa, Makan megap ya kan? Kata orang Tanjung Bali, mogap. Tapi begitu dah makan minum. Dah nak laku lagi. Mubazir buang. Jangan. Ya. Apalagi karena enggak diagak, kata orang enggak diukur perut nih. Begitu pas nak tarawih, Allahu Akbar. Tidur. Pulang, menyerah. Jangan. Ya. InsyaAllah. Hindari mubazir. Jaga. Baca nanti. Saya pernah nyampaikan temanya begini. Bersahur ala Nabi, berbuka ala Nabi. Bagaimana bersahur Nabi? Sampai kata Nabi, itu kan qadra khamsina ayat. Sunnahnya sahur itu kan kira-kira 50 ayat dibaca murattal. Itulah waktu yang baik untuk sahur. Diakhirkan. Kenapa maksudnya diakhirkan? Biar tak banyak makan. Satu. Yang kedua, supaya kita ini tidak itu tujuan kita sebenarnya. Melatih. Izin Allah, saya cobalah puasa sunnah di bulan Rajab Sya'ban ini. Sampai hari ini tidak sahur, biasa saja. Alhamdulillah. Jadi latihan. Jadi besok pun ketika Ramadan ada makanan tak ada. Kemarin saya waktu hari apa tu saya puasa, ada kajian maghrib, ya kan? Istri bilang bontot, nggak usah, saya bilang. Nanti samping tu ada jus. Sampai rupanya ke masjid tu, nggak ada terbeli. Saya cari aja jual kelapa. Habis itu saya minum, ceramah saya. Habis itu ada kajian habis isya lagi, ya kan? Jadi biasa saja. Jadi ternyata secara kedokteran kanker, virus 4 jam, 8 jam sampai 12 jam nggak makan itu menghilangkan virus-virus, apalagi bakteri-bakteri yang ada di tubuh kita. Banyak orang nggak tahu. Makanya Islam jangan sampai lakukan yang sia-sia. Terutama nonton ini, ibu. Besok libur anak kita dari pesantren, dari mana-mana. Batasi. Buat target mereka. Kalau ini sudah bebas, ibu nggak akan dapatkan nikmat baca Quran di rumah. Coba kalau kita dari masjid pulang ke rumah dari musola, melihat anak-anak kita, setiap anak megang Quran, suara lebah, bismillahirrahmanirrahim, di pojok sini anak, di kursi sofa anak, di meja makan anak, di kamar anak baca Quran semuanya. Tapi kalau enggak, di depan rumah megang HP, di sofa HP dia, enggak nikmat. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Wa hadanallahu wa iyyakum. Terakhir, ya, sebelum kita tutup, mari kita saling memaafkan. Jangan sampai besok Ramadan hatimu busuk. Kau menahan lapar sama haus
setiap hari dari terbit fajar ditandai azan subuh sampai azan maghrib berbuka keroncongan, tapi hatimu dendam, benci. Kata ulama, sah puasanya sah, tapi tak ada pahalanya, hangus, gosok. Kenapa? Memutus tali silatur. Sekarang masih ada waktu kau melobi, merayu, me-WA, menelpon. Abang, kau tanda suara ini, iya. Siapa ini? Siapa? Aku, iya. Tumben kau nelpon, iya. Aku baru dengar ceramah Ustaz Yunus. Sekarang kau mau tidak memaafkan? Aku yang salah, kok aku pula diminta. Bang, aku yang minta maaf, mohon dimaafkan. Akan mantap. Ayahmu, abangmu, kakakmu, adikmu, ibumu mungkin sudah bertahun-tahun gak sapaan. Mungkin karena pembagian harta warisan. Maafkan. Jangan sia-siakan puasa hanya karena sempitnya dadamu. Tak ada gunanya. Mau istrimu udah kau ceraikan, mau suamimu udah kau ceraikan, dendamlah ini, maafkan saja. Allah Maha tahu. Kalau setiap tahun begitu, apa gunanya? Baik, ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan ceramahnya di hadapan kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dapat kita amalkan untuk hari-hari selanjutnya. Kami dari pihak Mushola minta maaf jika ada penyambutan kami pada malam hari ini yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Untuk itu kami sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.